Baik, Pak, saya share dalam para hamba Tuhan, Kekri. Hari ini saya diberi kepercayaan oleh Ibu Ripka untuk menyampaikan firman Tuhan yang Ibu Ripka berikan tema doa yang dilahirkan dari rasa sakit ya. Nah, jadi sebagai pendahuluan, jadi sebagai hamba Tuhan kita punya beban yang lebih daripada jemaat umumnya. Kita punya beban di dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita, ya. Tapi juga kita punya beban pelayanan, ya. Keluarga di keluarga kita mungkin ada tantangan ekonomi, mungkin kesehatan, ya, dan juga mungkin keluarga, anak-anak dan sebagainya yang seringkali juga menyusahkan, ya. Dan di dalam pelayanan kita bertemu dengan jemaat yang beragam, yang mungkin sulit, yang kritis dan sebagainya. Dan kalau itu menyatu bisa membuat kita merasa sungguh terbeban ya, walaupun tidak setara dengan apa yang kita akan renungkan eh, yang terjadi pada Tuhan kita Yesus ya. Nah, tapi mungkin kita bisa begitu berat merasa sehingga kita mer- merefleksikan suara Tuhan bahwa eh, seperti di ayat 38 Matius 26, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya ya. Nah, jadi kita hari ini merefleksikan apa yang terjadi pada Yesus yang mem- mem- menahan beban ya. Beban menanggung dosa dunia ya, dengan segala macam penderitaan yang harus dialami, yang kemudian itu disimbolkan sebagai cawan ya, cawan penderitaan. Ya. Nah, di tempat di Taman Getsemani ini kemudian Yesus berdoa ya, dan di dalam penderitaannya itu kemudian kita bisa belajar bagaimana Yesus berdoa. Itu yang kita ingin pelajari hari ini. Ya. Di Matius 26:39 itu Yesus mengatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya. Jadi kita mau melihat, membaca Matius 26 eh, di 38-39, tetapi nanti kita akan bahas seluruh bacaan ya. Saya akan bacakan ayat 38 dan 39, atau saya baca langsung dari tambah 37 ya. Matius 26 ayat 37 sampai 39. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi kita tahu bahwa di dalam bacaan kita ini, ya, 36 sampai 2, jadi ayat 36 sampai 46 ini adalah kisah di mana Yesus mengawali penderitaan puncaknya di kayu salib ya. Jadi di sini dia mengalami pergumulan batin yang begitu berat ya, begitu berat. Nanti kita bisa lihat detail bagaimana dia merasakan itu. Eh, dan di situ kemudian menciptakan momen dia berdoa kepada Bapaknya ya, kepada Bapaknya. Tempat ini terjadi di Getsemani, Taman Getsemani, dekat di kaki Bukit Zaitun.
ya, dan Bukit Zaitun di sini dikenal, Taman Getsemani dikenal sebagai tempat pemerasan buah zaitun ya untuk mengeluarkan minyaknya ya. Dan jadi seperti mengilustrasikan betapa Yesus itu harus diperas, harus dihancurkan untuk mengeluarkan minyak, minyak, minyak pengurapan untuk keselamatan umat manusia. Ya. Jadi dan di dalam kisah ini kita bisa melihat betapa Yesus itu, kemanusiaan Yesus itu begitu nyata ya, karena dia menunjukkan betapa dia itu gentar, dia itu sedih, dia itu takut ya, takut. Jadi di satu sisi dia menunjukkan kemanusiaannya, tetapi di sisi lain nanti kita bisa lihat bahwa dia itu juga memiliki ketaatan yang luar biasa ya, yang yang dimiliki oleh seorang anak Allah. Ya. Baik, itu latar belakang sedikit. Nah, kita ada beberapa poin yang kita bisa baca ya dari 36 sampai 46 ini. Jadi yang di sini subjudulnya adalah awal pergumulan, ya, yaitu pilihan kita di tengah beban. Jadi kita tahu bahwa peristiwa ini terjadi setelah perjamuan malam selesai ya. Kemudian Yesus mengajak para murid ke Getsemani, ya Getsemani, dan tempat ini punya arti yang khusus karena Yesus sering membawa, bukan sering ya, beberapa kali membawa para murid ke sana untuk berdoa ya. Sehingga sebenarnya di sini Yudas akan tahu juga bahwa Yesus ada di situ ya. Jadi Yesus tidak berusaha menghindar dari pengejaran orang-orang Yahudi ya. Jadi di sini dia tahu bahwa dia itu akan mengalami penderitaan yang paling besar ya, paling berat di dalam hidupnya ya. Bukan saja dia akan diserahkan kepada orang Yahudi kemudian orang Romawi untuk dihina, disiksa ya. Tapi terutama dia akan menanggung beban dosa manusia di kayu salib ya. Yang harusnya ditanggung manusia berdosa, tetapi semuanya dibebankan kepada Yesus. Jadi Yesus yang adalah Allah, ya, yang sebenarnya memiliki segala kuasa, tetapi dia tidak memilih cara lain untuk menghadapi penderitaannya, tapi ia memilih untuk datang kepada Bapa di dalam doa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh teladan bagi kita, apa yang kita bisa belajar, bahwa ketika kita mengalami beban yang kadang terasa berat, ya, beban keluarga, beban ekonomi, beban pelayanan, jemaat, dan sebagainya itu, mari kita belajar seperti apa yang Yesus lakukan, tidak berpikir cara lain dulu, tetapi memulai dengan doa. Ya, itu poin pertama. Poin kedua adalah kita bisa baca dari ayat 37 sampai 39 itu adalah pergumulan Yesus ya, pergumulan Yesus, dan di situ kemudian dia berdoa dengan tulus, dengan jujur, dan doa itu mengubah arah pikiran Yesus ya. Jadi di sini kita bisa belajar dua hal. Satu adalah di dalam berdoa Yesus menunjukkan kejujuran ya. Dan kemudian dia juga sekaligus menunjukkan ketaatan. Nah, jadi di dalam ayat yang ke-37 dia mengatakan hatiku sangat sedih ya, seperti mau mati rasanya. Ya, jadi di sini Yesus tidak berpura-pura dia itu hebat ya, bisa menanggung beban ya. Tetapi dia mengungkapkan dengan tulus kepada murid dekatnya Petrus, Yohanes, dan Yakub itu apa yang sedang terjadi di dalam dirinya itu ya. Betapa dia merasa lemah, berarti dia merasa sakit ya, sampai dia mengatakan hatiku sangat sedih ya, hatiku sangat sedih. Jadi itu di dalam bahasa aslinya itu perilipsos itu menggambarkan kesedihan yang paling dalam ya, yang melampaui segala duka cita yang bisa dialami oleh manusia, yang melumpuhkan ya, yang melumpuhkan. Jadi Yesus merasa sangat takut, gentar, dan tertekan dengan apa yang akan dihadapi di kayu salib ya, menjelang
di kayu salib itu. Dan dia menambahkan seperti mau mati rasanya, ya, seperti mau mati rasanya. Jadi ini juga menggambarkan situasi stres yang ekstrim, ya, di dalam dirinya. Di Injil Lukas itu ditambahkan bahwa peluhnya itu menjadi seperti tetesan darah, ya. Dan ini kondisi medis yang jarang terjadi, tapi terjadi, namanya hematidrosis, ya, hematidrosis, yang, ya, sampai mengeluarkan tetesan darah, ya, menunjukkan betapa dia mengalami tekanan emosi yang begitu berat, ya. Nah, di sini kita melihat Yesus tidak menyembunyikan diri, tetapi dia eh, mengajak murid-muridnya berjaga, ya, berjaga. Jadi dia terbuka, ya, dia jujur eh, dengan keberadaannya, ya, yang sangat menderita itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, ya, kita itu pasti sebagai manusia punya beban macam-macam, ya. Dan ketika kita punya beban, maka kita sebenarnya kita seyogianya belajar dari Yesus ini, bersikap jujur, tidak ada gengsi, bahwa memang kita ini manusia biasa yang lemah, ya, yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, ya. Bahkan juga dukungan dari saudara-saudara yang lain, ya. Nah, di samping itu kita juga bisa belajar bahwa di ayat berikutnya itu, di ayat 39, itu setelah dia bergumul itu, kemudian dia mengungkapkan, ya, bahwa sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang kukehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Jadi cawan ini kan lambang cawan murka Allah, ya, yang ditumpahkan kepada Yesus untuk menanggung dosa manusia, ya. Jadi sebagai manusia tentu Yesus tidak ingin menanggung penderitaan fisik itu, karena Yesus juga adalah manusia. Tapi dia tahu, ya, bahwa itu sesuatu yang Allah kehendaki untuk menanggung dosa manusia. Dan pergumulan dia itu ini memuncak pada kata ini, saudara, ya, kata tetapi, ya. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Seperti yang engkau kehendaki. Nah, disinilah arah doa itu berubah dari seperti dia terbeban dengan penderitaannya itu, kalau bisa itu lewat, tapi kemudian beralih kepada menerima kehendak Allah, ya. Jadi di sini doa itu tidak mengubah situasi, tetapi mengubah hati Yesus dari tidak siap menjadi siap. Jadi seringkali itu yang kita alami, Bapak Ibu, di dalam pergumulan ketika kita berdoa, ya, kita sepertinya ingin lepas dari beban kita, tetapi kadang Tuhan tidak mengubah situasi, tetapi membuat hati kita itu siap, ya. Itu poin kedua. Poin ketiga adalah dari ayat 40 sampai 41, ya. Di situ kita bisa belajar dari situasi yang berbeda, yaitu para murid, ya. Jadi para murid menunjukkan kelemahan, ya, dan inilah bahaya bagi kita yang menjadi lemah karena kelelahan, ya, karena kelelahan. Jadi pada waktu Yesus terbeban dengan pergumulannya, dia minta para murid berjaga-jaga, ya, menemani dia berdoa, tetapi juga supaya mereka itu tidak jatuh ke dalam pencobaan, ya. Dan kita tahu mereka gagal, ya, mereka kemudian tertidur. Jadi mereka tidak berempati terhadap penderitaan Yesus yang akan menyongsong salib, ya. Tapi mereka juga tidak menyadari betapa situasi itu genting, ya, genting. Dan kita tahu akhirnya Petrus nantinya juga sampai mengingkari Yesus sampai 3 kali, ya. Dia betul-betul gagal, contoh gagal di dalam persiapan, gagal di dalam berdoa, ya. Yesus menegur dan mengingatkan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi Bapak Ibu, roh ini kan yang menghubungkan kita dengan Tuhan, ya, dan ini
Yesus mengatakan ini roh ini penurut ya. Kita itu roh kita mudah menurut ya, kemauan kita itu bisa menurut ya. Tetapi masalahnya adalah kita masih tinggal dengan daging yang cenderung berdosa ini, sehingga kemudian kita tidak bisa mewujudkan apa yang kita inginkan itu ya. Jadi kita seringkali tidak siap ya, tidak berjaga-jaga ya. Ya, kita tidak membuat strategi sehingga akhirnya kita itu gagal di dalam berdoa karena kelelahan kita ya. Jadi ya kalau kita tidak bisa menjaga diri, kita sakit, kita kurang tidur, kita ngantuk ya, akhirnya pagi kita juga nggak bisa berdoa dengan sepenuh hati ya. Jadi mari kita perhatikan situasi fisik kita, emosi kita, ya kita perlu jaga istirahat cukup, makanan cukup baik, cukup sehat, ya, ada olahraga dan sebagainya, supaya kita bisa ya melakukan apa yang roh itu sebenarnya ingin lakukan. Ya. Itu poin yang ketiga. Poin keempat, kita melihat di sini ya di ayat 42-44 itu setelah Yesus berdoa beberapa kali, kemudian Yesus menunjukkan ketaatan. Jadi ketekunan itu dilahirkan melalui, jadi ketekunan itu dilahirkan melalui doa ya, melalui doa. Ketekunan dilahirkan melalui doa. Jadi di ayat 42 itu digambarkan Yesus kedua kalinya ya. Nanti ayat keempat itu ketiga kalinya mengucapkan doa yang sama ya. Jadi dia mengulang doa itu hingga 3 kali sama ya, yang menunjukkan betapa Tuhan kita ini tekun ya dan sungguh-sungguh di dalam pergumulannya ya. Sungguh-sungguh di dalam pergumulannya itu, dan dia terus datang kepada Bapa, terus menyampaikan doa yang sama, dan akhirnya dia menyerahkan kepada kehendak Bapa ya. Jadi akhirnya dia mengatakan, jadilah kehendakmu ya, jadilah kehendakmu. Jadi setelah bergumul itu ya kita bisa mengalami seperti Tuhan itu sebagai manusia ya, kita kemudian tiba pada penyerahan total kepada Allah. Ya, berdoa dan akhirnya kita berserah kepada Dia ya. Dan Yesus bisa berserah kepada Tuhan, kepada Allah ya, karena dia percaya Allah itu Allah yang baik, Allah yang mengasihi dia, Allah yang maha tahu yang terbaik ya, dia penuh kuasa, berdaulat penuh, dan dia tak percaya bahwa pada akhirnya segala sesuatu adalah yang terbaik ya. Jadi di sini Yesus memberi teladan ya, bahwa walaupun dia itu secara manusia tidak ingin menderita ya di kayu salib itu, tetapi akhirnya dia rela mati agar rencana Allah itu digenapi ya. Jadi dia tidak mencari jalan mudah, tetapi jalan yang dikehendaki Bapa ya, yang memuliakan Bapa. Jadi Bapak Ibu, mari kita ini sebagai hamba Tuhan lebih mengenal Allah kita, lebih tahu ya, kenal karakter Allah kita itu, sehingga kita lebih mudah untuk berserah kepada Dia ya. Bahwa apa yang Dia akhirnya berikan kepada kita adalah yang terbaik. Baik itu ini. Nah, poin terakhir ya, setelah bergumul berdoa dengan jujur, berdoa kemudian berserah, maka kemudian Yesus tiba pada ayat 45-46 itu, dia siap ya. Yesus merasa siap untuk menyongsong apa yang harus dia selesaikan ya. Jadi di ayat 45 itu ada ungkapan, lihatlah saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan kepada orang-orang berdosa. Ya, kemudian ayat 46, bangunlah mari kita pergi
Ya, jadi di sini menunjukkan betapa Tuhan sudah siap untuk menghadapi apa yang harus terjadi ya. Jadi di ayat ini menggambarkan kontras dengan ayat awalnya ya. Di ayat 38 itu ya dikatakan hatinya sangat sedih seperti mau mati rasanya ya. Jadi stres sekali ya. Stres sekali ya. Nah, tapi sesudah berdoa dia berbicara dengan nada yang tegas. Saatnya sudah tiba, bangunlah, marilah kita pergi. Ya. Jadi di sini Yesus yang tadinya penuh eh, eh, duka, stres, tertekan, ya, kemudian dia menjadi tenang dan tegar, dan kemudian dia yakin inilah misi saya yang harus saya selesaikan. Ya. Jadi di dalam pergumulannya itu tiba pada titik di mana Yesus kemudian mengalami damai di dalam dirinya. Ya. Jadi doa ini tidak mengubah apa yang kemudian Yesus harus alami, dia tetap alami, ya, tetap terjadi. Tapi di sini Yesus setelah bergumul dengan Allah memperoleh kekuatan, ya, yang membuat dia itu bisa menghadapi salib itu dengan damai, ya, dengan damai. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita kalau ada beban, ya, kita bergumul dengan sepenuh hati, ya, kepada Tuhan, ya, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, dan secara khusus Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi pergumulan kita, ya. Dan yang kita juga lihat di ayat 46, ya, kemudian Yesus itu melangkah dengan jelas untuk menuntaskan panggilannya, ya, atau misinya di dunia ini, ya. Jadi dia mengajak para murid, mari kita pergi, ya. Dia tahu apa yang kemudian harus dia lakukan, yaitu pada akhirnya adalah dia harus menyongsong salib itu, ya. Jadi karena itu mari kalau kita merasa terbeban, merasa ingin menyerah, ya, ingin tutup saja gereja kita. Mari kita tekun berdoa sampai kita bisa bangkit lagi dengan kekuatan baru dan punya keyakinan dengan panggilan Tuhan untuk terus melayani Dia, ya, untuk terus menuntaskan, ya, tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik, itu renungan kita malam ini. Mudah-mudahan menjadi berkat bagi kita. Nah, sebagai penutup, kita bisa belajar 3 poin dari bacaan kita. Pertama, doa yang lahir dari rasa sakit itu, beban itu dimulai dari kejujuran, ya, kejujuran, tidak merasa mampu, ya, tapi jujur dengan apa yang kita rasakan, mencurahkan itu kepada Tuhan, ya, sampai Yesus mengatakan hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Jadi doa bukan tempat kita berpura-pura, ya. Kadang-kadang kita kalau berdoa rame-rame, ya kita kamuflase dengan kondisi kita, ya. Tetapi mari kita itu berdoa dengan tulus, ya, tulus seperti yang dicontohkan Yesus. Ya. Ya. Jadi karena pada akhirnya Tuhan tahu situasi kita, ya, dan Dia melihat hati kita, ya. Dia menerima orang yang hatinya hancur, ya. Jadi mari kita ketika berdoa, ya, itu dengan tulus, ya, dan memang ketika kita mengalami penderitaan yang berat itu menolong kita untuk lebih tulus, ya, lebih jujur dengan kondisi kita, ya. Poin kedua, doa yang benar berakhir dengan penyerahan diri, ya, dengan penyerahan diri untuk kehendaknya, ya. Jadi di situ kita bisa lihat Yesus yang mengatakan jangan seperti yang kukehendaki, jadilah kehendakmu, ya. Jadi mari kita bergumul dalam doa sehingga kemudian kita mampu, ya, menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang baik, ya.
Kemudian poin ketiga, ya, doa yang lahir dari sakit itu, yang melahirkan doa yang jujur itu, membangkitkan ketaatan itu juga melahirkan kekuatan untuk melangkah lanjut, ya, melangkah lagi. Ya. Jadi seperti Yesus yang berdoa 3 kali, kemudian dia dengan suara yang tegas mengajak para murid, bangun, mari kita pergi. Ya, kita sudah waktunya ini menyelesaikan misi kita. Ya, ya bagi Yesus ini akan menjelang salib demi kemuliaan Bapa. Baik itu Bapak Ibu, dan saya pikir kalau mau dalam bentuk aplikasi, ya sama bagi kita, panggilan bagi kita semua. Mari kita berdoa itu dengan jujur, ya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya, mari kita ungkapkan beban yang kita alami, ya. Eh, karena dari sanalah Tuhan akan menolong kita. Ya, Dia melihat hati kita. Mari kita serahkan kehendak kita sendiri untuk eh, minta kehendaknya saja yang jadi. Karena kita tahu kehendaknya adalah yang terbaik, ya. Dan biarlah doa kita ini tidak ya terutama mengubah hati kita, ya, mengubah hati kita sehingga kita bisa semakin berserah kepada Dia. Kemudian mari kita lanjutkan, mari kita bangkit dan melanjutkan misi kita, ya. Seperti yang terjadi, yang dicontohkan oleh Yesus, ya, mendapatkan kekuatan yang baru dari doa dan dari pergumulan kita, dan kemudian tetap setia melangkah lebih lanjut dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Baik, itu dari ini renungan ini, firman Tuhan dari saya sampaikan kembali kepada Pak Arki, ya.